Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai episode ketiga dari animasi Your Friendly Neighborhood Spider-Man yang semakin menarik untuk diikuti kisahnya. Apalagi Norman Osborn sudah tahu kalau Peter Parker adalah Spider-Man. Tapi apakah maksud dan juga tujuannya? Yuk kita bahas. So Mario Booster, let's break down this video. So, you're Spider-Man. Episode ketiga ini dibuka dengan Norman Osborn yang udah mengetahui bahwa Peter Parker adalah Spider-Man ketika dia menghadapi villain yang terobsesi dengan api yang lokasinya tidak jauh dari gedung Oscorp itu sendiri. Tapi di sini Norman Osborn meminta Peter Parker untuk beristirahat dan dia ingin segera bertemu dengannya secara privasi. Di sini akhirnya Peter merasa insecure dikarenakan Norman Osborn sudah tahu kalau dia adalah Spider-Man. Dan by the way, dia juga adalah orang yang paling kaya di kota New York lagi. Yang dimana rasa insecure itu membuat kita callback kepada filmnya Spider-Man No Way Home. Ketika semua orang sudah tahu kalau Peter Parker adalah Spider-Man. Ditambah juga dia difitnah sebagai pembunuh Mysterio lagi. Dan juga penghancur multiverse MCU. Waduh, tuh parah banget sih. Kemudian ketika Peter Parker lagi kepikiran mengenai hal itu, dia akhirnya bermain ke rumah sahabatnya yang bernama Nico Minoru. Dan juga di shot ini kita mendapatkan wallpaper ponselnya itu adalah fotonya bersama Nico Minoru. Karena mereka udah mulai akrab semenjak dari episode pertama ketika Midtown High School diselamatkan oleh Doctor Strange dari ancaman Venom. Ternyata mereka sedang bermain bersama dan Peter Parker terlihat kalau itu adalah orang yang sangat laku untuk menceritakan kepada siapapun mengenai hal ini. Akhirnya ketika pertemuannya dengan si Norman Osborn ini, Peter masih mengelak bahwa video CCTV itu gak bener dan Norman hanya diprank oleh bawahannya saja. I can only conclude that it's someone on your security team. Monitored by me, and only me. I am Spider-Man. Nah, coba kita perhatikan, Peter Parker ini masih mengelak mengenai asal-usulnya sebagai Spider-Man. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada pertemuan pertamanya dengan Tony Stark di apartemennya di Queens. Yang dimana Tony Stark menunjukkan sebuah rekaman CCTV Spider-Man yang pakai kostum Hobbit-nya ketika dia menyelamatkan sebuah bus yang ada di hadapannya. Dan di animasi ini terulang juga tapi dengan orang yang berbeda, yaitu Norman Osborn sebagai mentornya. Di sini akhirnya Norman Osborn mengatakan sejujurnya mengenai niat aslinya bahwa Norman udah lama sekali tertarik kepada Spider-Man sejak awal ketika Spider-Man menyelamatkan putranya yang bernama Harry Osborn di episode pertama kemarin. Bahkan kita bisa melihat headline koran Daily Bugle yang mengatakan Spider-Man berhasil menyelamatkan anak orang kaya yang bernama Harry Osborn. Yang dimana hal ini bisa kita lihat di episode kedua, tepatnya di kediaman rumah Lincoln, temannya Peter Parker. Norman Osborn pun akhirnya membuatkan sebuah program magang untuk mencari tahu orang yang bantu Spider-Man dan melakukan aksinya sebagai superhero di kota New York. Akhirnya terkumpullah orang-orang muda seperti Aisyah, Amadeus Cho, Jean, dan terakhir itu adalah Peter Parker sendiri yang ternyata Norman dapat jackpot sini kalau dia adalah Spider-Man itu sendiri. Karena Norman sangat paham dengan membuatkan berbagai macam web slinger dan juga kostum dan juga GPS tracker, itu adalah calon orang jenius yang paham sekali soal sains dan juga teknologi. Jadi intinya program magang Oscorp itu adalah untuk mengawasi semua kandidat yang dikumpulkan dan mengkaitkannya dengan Spider-Man. Norman Osborn juga adalah orang yang paling cerdas di komik Marvel sebagai ilmuwan handal dan juga agak licik dalam dunia bisnis karena dia pernah melakukan sebuah bisnis kotor dengan beberapa pihak yang membuatnya akhirnya menjadi depresi sehingga akhirnya dia berubah menjadi Green Goblin. Itu kalau versi komiknya dan juga versinya Sam Raimi dulu ya.
Sedangkan di versi animasi ini, sepertinya Norman Osborn akan dibuatkan agak lebih berbeda dari yang kita kenal. Apalagi dia adalah alter ego dari Green Goblin seperti yang kita tahu di versi komiknya ya. Di sini akhirnya Norman Osborn menawarkan Peter Parker untuk bergabung kepada Oscorp lagi sebagai intern, dan dia juga ingin membantu Spider-Man dalam melakukan aksinya di kota New York. Dan tetap Peter Parker akan dibayar oleh Norman Osborn dengan gaji yang begitu tinggi. Peter pun akhirnya paham dan dia kembali ke apartemennya sambil membantu Aunt May untuk mengamasi semua barang-barang milik Uncle Ben yang udah usang ke dalam sebuah kardus. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada adegan ending The Amazing Spider-Man kedua garapan Mark Webb tahun 2014 ketika Aunt May menaruh semua barang-barang peninggalan Uncle Ben ke dalam sebuah kardus untuk ditaruh ke sebuah gudang bawah tanah. Kelihatan sini bahwa ketika Peter menyebutkan nama Uncle Ben di depan Aunt May langsung terdiam dan seakan-akan belum terima atas meninggalnya Uncle Ben ya. Tapi di animasi ini kita belum tahu bagaimanakah rupa Uncle Ben dan juga apa penyebab dia meninggal. Karena kita tahu semua komik, film live action, animasi zaman dulu semuanya menceritakan dengan jelas kalau Uncle Ben meninggal ditembak oleh perampok, dan itu adalah hari ketika Peter Parker udah menjadi Spider-Man. Sedangkan di animasi ini Uncle Ben dari dulu sudah diceritakan meninggal bertahun-tahun yang lalu. Jadi gue sebagai fans Marvel belum tahu mengenai penyebab Uncle Ben meninggal di universe animasi Spider-Man yang satu ini yang terpisah dari MCU. Great power comes great responsibility. Lalu di sekolahnya, Peter Parker dan juga teman-temannya akhirnya makan bersama di kantin sekolah, dan Lincoln merayakan kemenangannya berusaha mentraktir Peter Parker karena mereka akhirnya mendapatkan tugas tertinggi di kelasnya. Tapi tiba-tiba Lincoln mendapatkan sebuah kabar dari ibunya bahwa adiknya Dre telah diamankan oleh kepolisian New York karena menjadi anak buah geng yang bernama 110 di kota New York. Akhirnya Lincoln mengunjungi markas geng itu untuk menjemput adiknya Dre, dan tiba-tiba dia berhadapan dengan bos tertingginya yang bernama Big Donovan yang pertama kali muncul dalam komik Hero for Hire is nomor 14 yang dirilis pada tahun 1973. Dan dia adalah villain utama bagi Luke Cage, manusia anti peluru yang berlokasi di Harlem di kota New York. Sebagai gantinya, demi menyelamatkan adiknya dan juga keluarganya, Lincoln memutuskan untuk bergabung kepada 110 Gang agar supaya dia bisa mendapatkan uang demi membantu perekonomian keluarganya. Kemudian akhirnya kita mendapatkan dua penjahat Spider-Man yang muncul di episode ketiga yang satu ini. Yang pertama adalah Speed Demon, yang kedua adalah Tarantula sebagai pacarnya, yang dimana mereka memesan sebuah alat canggih sebagai sebuah senjata untuk melakukan sebuah aktivitas kriminal mereka di kota New York tersebut. Kemungkinan orang itu adalah Dr. Octopus alias Doc Ock, yang dimana dia merupakan villain bagi Spider-Man yang menjadi pemimpin bagi anggota supervillain grup yang bernama Sinister Six. Jadi ada kemungkinan ini adalah alat yang dibuatkan oleh Doc Ock itu sendiri. Oke, maybe ya. So kita tunggu aja bagaimana kelanjutannya di episode keempat mendatang. Oke, sekarang kita berkenalan dengan dua villain Spider-Man yang satu ini. Yang pertama adalah Speed Demon alias James Sanders yang pertama kali muncul di komik Avengers is nomor 222 yang dirilis per tahun 1981, yang dimana dia adalah seorang ahli kimia yang gak puas dengan pekerjaannya. Akhirnya dia mendapatkan inspirasi dari mentornya untuk membuatkan sebuah alat kecepatan agar supaya dia bisa mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang sangat singkat dengan menciptakan sebuah sepatu yang bisa berlari kencang. You like couple goals. What dating app did you meet on? What's the matter? Kemudian nextnya ada Tarantula alias Maria Vasquez yang pertama kali muncul di komik Heroes of Hire volume 2 is nomor 1 yang dirilis per tahun 2006 silam. Versi cewek ini sebenarnya adalah superhero Marvel di komik lamanya.
yang sering berkolaborasi dengan Spider-Man. Tapi di animasi ini alter egonya dirubah menjadi musuh bibitaran bagi Spider-Man ya. Lalu ketika mereka mendapatkan alat itu, ada lambang seperti angka 8 di koper itu, yang dimana lambang ini pernah kita lihat di kostum Butin, sang manyang api di gedung yang terbakar pada episode kedua kemarin. Ketika Spider-Man menghadapi mereka berdua, dia agak kewalahan dengan berbagai macam teknologi canggih yang sangat maju itu, dan dia belum bisa menghadapinya dengan baik. Sampai akhirnya Norman Osborn turun tangan dan meretas sistem ponsel GPS-nya menggunakan satelit Oscorp untuk mengatur strategi dengan bantuan perhitungan sainsnya. Akhirnya Spider-Man berhasil menjebak mereka berdua dan merusak alat yang mereka pakai. Alhasil mereka berdua berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian New York dan semuanya kembali menjadi normal. Norman pun akhirnya melihat pola lambang angka 8 yang ada pada alat mereka berdua, yang dimana sepertinya Norman Osborn mengenali lambang tersebut. Kalau kita sambungkan kepada Doc Ock sendiri, bisa jadi karena memang Norman Osborn dan juga Dr. Octopus ini pernah berkolaborasi sebagai rekan sesama saintis ketika mereka berdua masih remaja. Yang dimana hal ini pernah kita lihat di versi Spider-Man PS4, bahwa Doc Ock dan juga Norman Osborn punya relasi di masa lalu tapi berakhir buruk karena Norman untuk mencuri sebuah teknologi dan juga idenya untuk mendapatkan sponsor dari pemerintah Amerika Serikat dan juga mendapatkan uang yang sangat banyak. Dan juga hal ini pernah terjadi di film Spider-Man versi Sam Raimi, yang dimana Doc Ock dan juga Norman Osborn juga pernah menjadi rekan sesama ilmuwan di masa lalu. Yang dimana hal ini dikonfirmasi di film Spider-Man No Way Home. Octavius? Osborn? What happened to you? What happened to me? You're the walking corpse. You died, Norman. You're insane. Jadi hal ini bisa gua pastikan bahwa kemungkinan dalang di balik semua ini adalah Dr. Octopus. Kemudian Spider-Man kembali ke gedung Oscorp untuk mengucapkan terima kasih kepada Norman Osborn karena sudah membantunya. Dan akhirnya resmilah sudah Norman Osborn akan menjadi mentor bagi Peter Parker untuk beraksi sebagai Spider-Man dan juga sebagai bos magangnya di Oscorp Industries. Thanks for your help. Oh earlier. my God! Oh, what are you doing up there? Yes, I'm fine. I mean, I would have figured it out eventually. Welcome to the team, Mr. Osborn. Tapi sayangnya di episode ketiga ini kita belum mendapatkan sebuah penamakan kostum baru bagi Spider-Man yang dibuatkan oleh Norman Osborn khusus untuk Peter Parker. So kemungkinan hal ini akan kita lihat di episode berikutnya. Oke, itu aja mengenai breakdown episode ketiga Your Friendly Neighborhood Spider-Man di Disney Plus Hotstar. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian. Kalau kalian menemukan detail ataupun teori yang gue sebutkan di video ini, tuliskan saja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya.